Honda Scoopy masih menjadi salah satu motor matic yang paling populer di Indonesia. Motor bergaya retro modern ini berhasil menarik perhatian anak muda, wanita, hingga pekerja kantoran yang ingin tampil stylish tetapi tetap nyaman digunakan harian. Dengan desain yang khas, fitur modern, dan konsumsi BBM yang terkenal irit, Honda Scoopy terbaru hadir dengan membawa banyak pembaruan dibanding generasi sebelumnya. Namun, di balik tampilannya yang fashionable, tentu ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang wajib kalian ketahui sebelum membeli. Karena itu, penting untuk memahami secara detail apa saja kelebihan dan kekurangan Honda Scoopy terbaru ini, agar tidak salah pilih motor ya guys. Oke, kita bahas langsung kelebihan Honda Scoopy terbaru. Yang pertama, desain retro modern yang ikonik dan stylish. Salah satu alasan terbesar kenapa Honda Scoopy selalu laris adalah desainnya yang sangat unik dan ikonik. Honda mempertahankan konsep retro modern dengan bentuk serba membulat yang membuat tampilannya berbeda dibanding motor matic yang lain. Seperti Vario ataupun Beat, lampu depan kini menggunakan desain kristal blok LED yang terlihat lebih premium dan futuristik. Tampilan ini membuat Scoopy terlihat elegan, baik dipakai anak muda maupun orang yang dewasa. Ditambah pilihan warna yang terbaru yang lebih fresh dan juga fashionable, membuat motor ini lebih cocok untuk tampil di media sosial maupun dipakai nongkrong. Honda Scoopy memang bukan motor untuk balap, tetapi lebih menonjol di gaya hidup dan juga karakter kepada penggunanya. Kemudian kita kelebihan yang kedua, yaitu konsumsi BBM yang sangat irit. Salah satu keunggulan terbesar Honda Scoopy terbaru adalah efisien di bahan bakarnya. Honda mengklaim konsumsi BBM Scoopy bisa mencapai sekitar 59 km per liter berkat teknologi ESP dan sistem injeksi PGM-FI. Artinya, motor ini sangat cocok untuk digunakan sebagai aktivitas harian seperti kerja, kuliah, ataupun ojek jarak dekat tanpa harus sering mengisi BBM. Dengan tangki sekitar 4,2 liter, Honda Scoopy mampu menempuh jarak tempuh yang cukup jauh dalam sekali pengisian penuh. Ini menjadi nilai plus terbesar di tengah harga BBM yang terus naik. Kemudian kelebihan yang ketiga, yaitu fitur modern semakin lengkap, walaupun mengusung desain retro. Fitur Scoopy terbaru sudah sangat modern. Beberapa fitur unggulannya di antara lain adalah Smart Key System tanpa anak kunci, dan yang kedua, USB Type-C charger, panel meter digital full modern, lampu full LED, idling stop system atau ISS, alarm anti maling, answer brake system, combi brake system atau CBS. Fitur-fitur ini membuat pengalaman berkendara terasa lebih praktis dan modern dibanding Scoopy generasi yang lama. 4. Posisi berkendara nyaman untuk harian. Honda Scoopy dirancang untuk penggunaan dalam kota. Joknya empuk, posisi duduk santai, dan pijakan kaki cukup nyaman untuk perjalanan jauh maupun macet-macetan. Ukuran bodinya juga tidak terlalu besar, sehingga mudah untuk dikendalikan oleh pria maupun wanita. Adaptasi menggunakan Scoopy cukup cepat biasanya. Bahkan untuk pemula sekalipun, Honda Scoopy mudah untuk dikendalikan. Suspensinya juga cukup nyaman untuk melewati jalanan perkotaan yang tidak merata. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan yang kelima, yaitu bagasinya yang lebih besar dan juga fungsional. Honda Scoopy terbaru memiliki kapasitas bagasi yang lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Bagasi ini cukup untuk menyimpan jas hujan, botol minum, hingga barang bawaan kecil sehari-hari. Honda juga memberikan desain console box yang lebih praktis sehingga untuk pengguna lebih mudah untuk menyimpan barang kecil seperti dompet atau handphone. Kelebihan yang keenam, yaitu cocok untuk pengendara wanita. Banyak wanita yang menyukai Honda Scoopy karena desainnya yang lucu dan juga elegan.
Selain itu, bobot motor ini terasa ringan sehingga mudah untuk dikendalikan saat parkir maupun bermanuver di jalan sempit. Tinggi joknya juga relatif rendah dan ramah untuk pengendara yang postur tubuh tidak terlalu tinggi. Kita masuk ke kelebihan yang ketujuh, yaitu harga jual kembali yang stabil. Motor Honda terkenal memiliki harga bekas yang kuat, termasuk Honda Scoopy ini. Karena peminatnya selalu banyak, harga jual kembali motor ini biasanya tidak jatuh terlalu dalam. Ini menjadi keuntungan besar bagi pengguna yang ingin upgrade motor lama ke tahun depan. Kekurangan Honda Scoopy terbaru, ayo kita bahas ya. Yang pertama, tenaga mesin terasa kurang untuk kecepatan tinggi. Walaupun irit dan nyaman, Honda Scoopy menggunakan mesin 110 cc yang lebih fokus pada efisiensi daripada performa. Banyak pengguna merasa akselerasi Honda Scoopy ini kurang agresif, terutama pada saat dipakai berboncengan ataupun di jalan menanjak. Bahkan di komunitas otomotif juga, Scoopy dianggap kurang bertenaga dibanding motor yang lainnya seperti Vario 125 ataupun Aerox. Untuk penggunaan santai di kota memang cukup, tetapi banyak pecinta kecepatan mungkin terasa kurang memuaskan. Kekurangan yang kedua yaitu ban kecil membuat stabilitas sedikit berkurang. Honda Scoopy menggunakan velg 12 inci dengan ban balon yang memang mendukung desain retro. Ukuran ban ini membuat handling terkadang terasa sedikit kurang stabil saat kecepatan tinggi dibanding motor dengan velg dengan 14 inci. Ketika melewati jalan berlubang atau menikung cepat, pengendara harus lebih berhati-hati lagi. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu harga baru yang lebih mahal dibanding beberapa kompetitor 110 cc yang lainnya. Harga Honda Scoopy termasuk cukup tinggi di kelas motor 110 cc. Bahkan selisihnya tidak terlalu jauh dengan motor bermesin lebih besar seperti beberapa varian 125 cc. Banyak orang membeli Scoopy bukan karena performa, tetapi karena desainnya dan juga gaya hidup. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu kapasitas mesin yang masih 110 cc. Di saat beberapa kompetitor mulai menggunakan mesin yang lebih besar, Scoopy masih bertahan di kelasnya yaitu di 110 cc. Sebagian penggunanya berharap Honda menghadirkan Scoopy 125 atau bahkan 160 cc agar performanya lebih maksimal. Akan tetapi kalau 160 cc kayaknya nanggung ya, lebih baik langsung aja ke stylo, hehe. Keluhan soal tenaga yang kurang bertenaga cukup sering muncul di komunitas otomotif online. Kekurangan yang kelima yaitu getaran mulai terasa di kecepatan tinggi. Pada penggunaan harian mungkin tidak terlalu terasa, namun ketika motor ini dipacu dalam kecepatan tinggi yang cukup lama, getaran mesin mulai muncul terutama di area stang dan pijakan kaki. Karena memang karakter Scoopy lebih cocok untuk santai daripada touring cepat. Kemudian kekurangan yang keenam yaitu rangka yang masih menggunakan ESAF masih menjadi perhatian sebagai konsumen. Honda Scoopy terbaru menggunakan rangka ESAF yang ringan dan membantu efisiensi kendaraan, namun sebagian konsumen masih mempertanyakan durabilitas rangka ini karena sempat ramai diperbincangkan di media sosial beberapa waktu lalu. Meski Honda telah melakukan perkembangan dan peningkatan kualitas, tetapi tetap menjadi perhatian dan pertimbangan sebagai calon pembeli. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah Honda Scoopy terbaru layak untuk dibeli? Jika kamu mencari motor matic yang stylish dan fashionable, irit bahan bakar, nyaman dipakai harian, banyak fitur modern, cocok untuk perkotaan, maka Honda Scoopy adalah pilihan yang sangat menarik bagi Anda. Namun, jika kamu lebih mengutamakan performa tinggi, akselerasi yang cepat, atau sering touring jarak jauh dengan kecepatan tinggi, mungkin pilihan lain yang lebih cocok. Honda Scoopy bukan sekedar motor matic biasa. Motor ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda di Indonesia yang ingin tampil beda, unik, dan juga tetap praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi menurut kalian gimana sob? Apakah Honda Scoopy
generasi ini cocok untuk dibeli dan digunakan untuk sehari-hari? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe.